Baik, kembali bersama kami dan kita masih berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, kita lanjutkan terkait PTM ini, Pak. Kita tahu bahwa sudah 100% dan saat ini plannya masih seperti itu, masih stick sama dengan tadi 100%. Apakah Pemprov sendiri sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah terkait adanya ancaman hepatitis ini? Langkah apa yang harus sekolah hadapi ketika mereka tahu misalnya ada siswa yang memang terjangkit ini, Pak? Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, melalui Dinas Koninfo yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi melalui media-media yang kami miliki, dan tentu kami juga mendukung bantuan dari media-media mainstream lainnya. Baik. Termasuk MNC News ini. Terima kasih berita ini terus diliput. Ini penting sekali agar masyarakat lebih waspada, lebih hati-hati dan mengetahui persisnya. Lebih bagi kita orang tua yang memiliki anak kita yang sekolah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Guru-guru sendiri, tenaga pendidik juga sudah diinformasikan, harus juga lebih teliti dan lebih hati-hati dan terus lakukan pengawasan monitoring pada anak-anak. Dan kami minta juga anak-anak dan keluarga, orang tua segera melaporkan apabila diketahui ada gejala-gejala. Begitu juga tenaga pendidikan kami di sekolah-sekolah, juga terus melakukan pengawasan monitoring dan akan melaporkan setiap perkembangan yang ada. Namun sampai sekarang kami terus melakukan koordinasi dan evaluasi secara harian pengawasan ini, dan kita minta dilaporkan. Laporan juga dilakukan secara harian melalui website, aplikasi online yang kami miliki. Baik. Jadi sekali lagi berbagai upaya kita lakukan, namun semuanya bergantung pada kita. Warga Jakarta yang harus hati-hati untuk memastikan hidup sehat dan bersih. Dan hindari tempat-tempat umum yang berpotensi terjadinya penularan hepatitis akut ini. Ya, saya yakin bahwa ketika kita bicara kebijakan dan bagaimana ancaman ini ada di depan mata, tidak hanya tanggung jawab Pemprov ataupun pemerintah, tapi masyarakat juga semuanya punya andil. Bagaimana kita memahami ini dan mencegah ini sama-sama membantu ya Pak ya, agar masyarakat kita makin aware dengan apapun yang kita hadapi. Bicara mengenai komparasi sendiri Pak, apakah Pak Riza sudah berkomunikasi dengan daerah wilayah lainnya penyangga ibu kota, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang dalam hal ini terkait hepatitis misterius ini? Jadi sampai hari ini memang kita terus berkoordinasi melalui Kementerian Kesehatan ya. Baik. Dan antar daerah juga kami terjadi komunikasi, apakah langsung melalui media seperti media TV, dialog acara seperti ini, dan secara khusus memang koordinasi kita melalui Kementerian Kesehatan. Setiap saat, setiap minggu, setiap hari kita ada evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang. Ini terus kita lakukan sampai hari ini. Baik, lalu kalau bicara mengenai juga tim khusus Pak, apakah nantinya kita tahu walaupun sekarang memang masih belum signifikan ya adanya kasus ini, tapi ini jadi WHO sendiri kejadian luar biasa. Apakah nanti Pemprov DKI akan membentuk tim khusus seperti itu, penanganan atau rumah sakit rujukan seperti apa kalaupun nanti ancaman ini semakin besar nantinya? Ya tentu ini menjadi perhatian ya, mudah-mudahan tidak berkembang, ya, amin. Tidak bertambah lagi. Ini sudah ada 21 di Jakarta, di beberapa daerah dan juga ada. Jadi semua ini memberikan perhatian yang luar biasa, perhatian khusus terhadap hepatitis akut ini yang juga kita anggap masih misterius penyebabnya. Dan memang ini harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi sekali lagi yang bisa kita lakukan sekarang adalah warga harus hidup sehat dan bersih, hindari tempat-tempat umum dan bermain, kemudian terus diperiksa, diteliti kondisi anak-anak kita, juga anak-anak harus berhati-hati, tenaga pendidikan dimanapun, keluarga, orang tua, kakak, perhatikan anak-anak kita semua. Jadi tidak ada pilihan. Dan kami di Jakarta memastikan semua rumah sakit rujukan kita siapkan, puskesmas, tenaga kesehatan, obat-obatan vitamin sudah kami siapkan. Dan juga laboratorium terkait ini juga sudah siap. Semuanya standby. Tapi semua yang paling penting adalah kehati-hatian, kewaspadaan kita sebagai warga
dan pola hidup sehat dan bersih. Baik, itu yang harus kita garis bawahi bahwa menjadi sehat tadi bukan suatu requirements atau keharusan, tapi harusnya jadi habit ya Pak ya, kebiasaan sehari-hari yang tidak boleh kita tinggalkan dan pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kalau bicara mengenai asistensi sendiri Pak dari Kemenkes, ada hal apa yang Kemenkes mungkin perhatikan dan juga menjadi koordinasi yang penting antara Pemprov dan Kemenkes sendiri Pak? Dari Kemenkes juga sudah ada ya koordinasinya, edarannya, Baik. hal-hal. Jadi ini sudah teknis sekali dari antara Kemenkes, itu Kementerian Teknis terkait kesehatan ini dengan Dinas Kesehatan itu terus lakukan koordinasi. Kita rapat-rapat juga kita lakukan secara terus-menerus, berjenjang dan berkelanjutan tadi, dan juga perhatian dari pusat ya. Kami alhamdulillah kalau di Jakarta ini termasuk provinsi yang memiliki fasilitas pelayanan nakes yang cukup baik ya dari segi kualitas maupun kuantitas ya. Namun demikian kita tetap harus memberikan perhatian yang luar biasa, yang lebih dan penuh dengan kehati-hatian. Jadi harus hati-hati karena ini penyakit hepatitis akut ini termasuk yang berbahaya, yang mematikan. Baik, kalau sosialisasi terhadap warga sendiri Pak, kita tahu Jakarta punya banyak kader PKK, saya pernah dengar juga soal Jumantik, apakah ini juga kita bisa maksimalkan? Karena kita tahu mereka yang di bawah, yang di tengah-tengah masyarakat, di grassroots tadi sangat penting karena mereka langsung bisa menjangkau rumah ke rumah seperti itu. Betul sekali itu kita lakukan, namun semua yang paling efektif itu kan melalui media TV seperti hari ini. Ya, media, betul. Dan sejak beberapa hari saya hampir setiap hari menyampaikan informasi juga beberapa kepala daerah dengan dokter, dengan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Melalui dialog ini sangat penting, baik dan cepat agar masyarakat mengetahui. Samping itu juga kami DKI Jakarta punya media sendiri melalui online, media kami yang miliki, aplikasi kami semua, website kita lakukan juga. Di samping itu jajaran kami, berbagai organisasi struktural kami dari tingkat Pemprov sampai dengan kelurahan, bahkan RT RW, tenaga mulai dari Posyandu, Jumantik, Dasar Wisma dan sebagainya. Semua ini dilakukan untuk terus membantu, melakukan monitoring, pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Amin. Insya Allah kita dengan kerja keras dan bareng tadi ya Pak ya, dengan berbagai pihak kita bisa hadapi ini dengan bersama dengan baik tentunya. Pak, terakhir mungkin untuk warga Jakarta, ketika kita ingin mengetahui, tadi Anda menyebutkan Jakarta punya medianya sendiri, ada info website, harus kemana Pak Riza mungkin boleh dijelaskan lagi? Websitenya atau media sosialnya seperti apa? Ya, jadi kami punya berbagai media sosial melalui website yang kami miliki, juga aplikasi Jaki. Ya, Jaki. Ya, silakan disampaikan oleh masyarakat Jakarta atau lainnya, bisa disambungkan. Tapi yang paling penting, kita pastikan anak-anak kita, adik-adik kita terjaga dengan baik. Itu yang paling penting kita awasin ya. Nanti puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat siap memberikan bantuan dan pelayanan. Apabila kita melihat ada anak kita, adik-adik kita yang memiliki gejala-gejala seperti yang tadi kami sampaikan, segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Baik, dan tadi seperti yang Pak Riza sampaikan di awal, hindari dulu untuk sekarang ya, public places, tempat-tempat umum yang menggunakan mungkin mainan bersama, arena bermain bersama, railing juga kalau bisa jangan dipegang ya Pak ya. Itu jadi concern kita, apalagi untuk anak-anak yang usianya di bawah 16 tahun ini sangat rentan. Pak Riza, terima kasih sekali atas waktu dan juga insight dan penjelasannya. Semoga ini nyampe ya, apapun yang kita obrolin ini bisa nyampe nantinya ke masyarakat yang sedang menyaksikan dan kita bisa memahami bersama. Dan Jakarta sehat, Jakarta kuat ya Pak ya. Terima kasih Pak Riza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.